semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Di videoku yang pertama ini, aku akan mendatangkan salah satu narasumber yang akan memberikan banyak pelajaran dan manfaat kepada kita semua. Selamat menonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nazifah. Waalaikumsalam. Halo Ayu. Selamat malam. Kamu lagi apa? Selamat malam. Nggak adanya lagi santai aja. Oh, oke. Kamu pasti lagi sibuk ya belakangan, apalagi jadi mahasiswa baru ya? Banyak tugas, kerja kelompok. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih buat kamu karena udah mau bantuin aku di tugas wawancara kali ini. Nah, jadi temanya kali ini adalah gimana sih cara kamu bisa menjadi seorang YouTuber namun bisa tetap fokus di bidang akademik gitu. Kan juga terbukti nih ya di salah satunya kamu bisa terima di SBM ITB. Itu kan pasti susah banget ya buat masuk ke sana gitu. Oke, aku mulai nanya nih ya, Jep. Kamu kan udah mulai masuk YouTube itu dari kelas berapa sih? Dari SMP ya? Iya, dari aku tamat SMP mau masuk SMA, jadi daripada nggak ada kerjaan, terus aku mikir kenapa nggak coba bikin YouTube aja, karena itu bisa menghasilkan juga, terus aku juga hobi ngeliat YouTube kan. Iya, jadi aku pikir aku juga mau deh, daripada aku ngeliat doang, mending aku bikin juga gitu. Kan tamat SMP nggak ada kerjaan kan sebelum masuk SMA, jadi ya udah aku bikin gitu. Jadi gimana sih idenya bisa kamu kayak ya udah kamu mutusin buat bisa masuk ke YouTube gitu, gimana sih ide awalnya? Jadi kan dulu tuh sebenarnya aku senang nontonin kayak beauty vlogger, tapi biasanya aku nonton yang dari luar gitu. Aku senang banget ngeliat dia kayak gitu bikin video. Jadi aku pikir aku pengen juga deh jadi kayak gitu, kayaknya seru gitu. Dan aku juga tertarik sama konten beauty waktu itu. Yeah. Dan tamat SMP kan nggak ada kerjaan, mau masuk SMA tuh lagi nunggu kapan masuknya. Jadi aku ya udah aku bikin video. Terus aku mikir video apa ya yang bakal dilihat dicari sama orang. Karena kalau aku bikin kayak vlog gitu ya siapa mau cari, orang belum kenal aku kan. Iya, betul. Jadi aku mikir biasanya orang bakal cari apa nih di YouTube. Terus aku kepikiran, oh iya biasanya aku cari beauty tips di YouTube. Kenapa aku nggak bikin juga? Biasanya kan orang-orang pada cari gimana cara mencerahkan kulit, gimana cara memanjangkan bulu mata, kayak gitu. Terus aku bikin juga yang kayak gitu, karena itu yang bakal dicari sama orang. Walaupun orangnya nggak tahu siapa aku, dia bakal ngeklik gitu loh. Oh, oke. Kan meskipun kamu jadi seorang YouTuber nih ya, pastinya kamu juga nggak lupa nih sama pelajaran kan? Terus gimana sih cara kamu buat manajemen waktu biar kamu tuh bisa menyeimbangkan antara konten YouTube sama pelajaran gitu? Kalau dulu pas awal-awal YouTube kan lagi libur ya, jadi aku lumayan sering bikin videonya. Pas udah masuk SMA, aku nggak terlalu sering, tapi aku coba bagi waktu gitu, karena juga waktu SMA nggak terlalu sibuk kan, jadi masih bisa lah bikin video kayak gitu. Terus SMA juga pulangnya itu biasanya siang kan, pas dulu awal-awal SMA. Abis itu aku bikin video, atau enggak hari Sabtu, hari Minggu biasanya aku juga kadang bikin video paginya kayak gitu. Jadi aku kerjain tugas aku dulu, terus kalau ada yang mau dipelajarin aku pelajarin dulu, baru deh habis itu aku bikin video. Jadi sekolah tetap nomor 1 buat aku waktu itu. Berarti kamu juga sempat vakum ya waktu beberapa hari di kita kelas 12, kamu sempat vakum beberapa minggu atau berapa lama gitu ya? Iya, waktu mau ujian-ujian gitu aku stop dulu bikin video YouTube-nya, karena juga sekolah lebih penting kan. Karena kalau YouTube besok-besok masih bisa bikin, kalau ini kalau ditinggalin ya nggak bisa gitu. Tapi pasti banyak fans kamu yang kangen gitu ya sama kamu. Nggak tahu juga sih. Karena nanti kamu nggak update lagi gitu. Oke. Dari YouTube nih ya, kan kamu bisa juga dikatakan sebagai seorang selebgram ya, karena kan udah endorse juga, udah punya banyak followers juga. Nah, terus kamu kan belakangan ini juga menerbitkan suatu produk ya, serum bulu mata ya? Iya. Nah, itu gimana sih idenya kamu bisa bikin serum bulu mata kayak gitu? Nah, jadi dulu tuh
aku pernah bikin video tentang cara memanjangkan alis dan menebalkan alis bulu mata gitu. Dan banyak yang berhasil sama cara yang aku share itu kan. Terus aku mikir, kenapa nggak aku bikin aja serum aku sendiri gitu. Bisa juga menghasilkan buat aku. Dan aku juga tertarik banget nih di dunia bisnis. Jadi aku mau mengembangkan diri di dunia bisnis kayak gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya memutuskan buat bikin serum bulu mata sama alis itu. Tapi waktu SMA kan waktunya nggak terlalu banyak gitu kan buat YouTube, buat sekolah. Kalau mau Karena bisnis sibuk juga kan ya. agak sibuk gitu kan. Jadi kemarin itu pas sudah diterima kuliah baru deh aku mutusin buat mulai bikin serum alis dan bulu mata itu gitu. Jadi sebenarnya idenya udah lama tapi baru terrealisasikan sekarang. Jadi itu udah 1 bulan berjalannya. Tapi alhamdulillah masih di restock gitu ya sampai sekarang. Iya, alhamdulillah banyak yang beli, alhamdulillah. Selain itu kan juga kasih manfaat ya sama orang-orang gitu yang pengen tampil cantik, beli serum kamu jadinya makin cantik gitu. Tapi kamu jualnya nggak terlalu harga yang mahal gitu ya, masih harga wajar gitu kan dengan kualitas yang bagus gitu. Karena juga aku mencari ilmunya sih ya kalau bikin ini, karena aku juga baru-baru kayak gini, aku lebih pentingin ilmunya, gimana cara mengelola small business kayak gitu. Dan aku juga yang subscribe aku, yang follow aku kebanyakan kan juga remaja-remaja sebesar kita gitu. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Ya, tapi di samping itu kamu juga bisa manajemen waktu, itu sih yang aku bisa salutnya gitu. Di samping kamu seorang YouTuber, kamu juga aktif gitu di sekolah, kamu juga berprestasi. Itu sih yang aku suka banget dari kamu gitu. Terus gimana sih? Kamu pasti pernah dapet komen-komen yang kayak hate comment gitu ya? Gimana sih kamu menanggapi hal itu? Sejauh ini sih ya nggak ada hate comment yang terlalu nyakitin aku sih. Jadi aku anggapnya kayak biasa aja gitu loh. Mungkin ada benernya juga yang dibilang sama mereka. Mungkin mereka mau aku lebih baik gitu. Jadi aku mencoba melihat komen itu dari apa yang bisa aku tarik dari komen itu, apa yang harus aku perbaikin kayak gitu. Dan biasanya juga kalau ada yang kayak gitu aku cerita sama orang tua aku, Bu ada yang komen kayak gini nih gitu. Terus orang tua aku, oh iya, jadi kalau ada yang komen kayak gitu kamu harus tarik sisi positifnya. Mereka kasih saran ke kamu gitu. Berarti kamu jadikan sebagai motivasi juga ya buat lebih baik ke depannya. Tapi kalau misalkan ada yang ada yang komennya nggak jelas, ada yang komennya yang benar-benar hate gitu, pernah sih ya aku blok aja sih kalau aku nggak suka gitu, daripada aku bikin sakit hati ke aku. Jadi aku blok aja. Pernah sih aku nangis karena hate comment gitu. Ya karena kalau konsekuensinya gitu ya, ada hate comment, ada hate comment gitu. Iya. Tapi kayaknya kamu lebih banyak fans sih daripada haters. Karena aku nggak nunjukin. Oh gitu. Oke, terakhir nih Jip, kamu kasih tips dong buat orang-orang yang nonton ini, khususnya di kaum milenial. Gimana sih menjadi seorang yang produktif, apalagi di usia kita? Terus gimana sih tips akhir untuk kita bisa menyeimbangkan antara bidang akademik dan non akademik gitu, khususnya di manajemen waktu? Tolong kasih tipsnya gitu. Oke, jadi yang pertama itu tips biar produktif. Kalau menurut aku caranya biar produktif itu pertamanya kita temuin apa yang kita suka dulu nih. Jadi kita harus mengenal diri kita dulu, apa passion kita. Nah, jangan kita ngikutin orang gitu loh. Orang produktif di sana, kita juga mau di sana. Kalau menurut aku sih itu kurang bagus. Jadi temuin nih apa yang menurut kita tuh cocok buat diri kita, apa yang kita senang, apa yang senang kita lakuin. Nah, kita lakuin hal itu. Kayak gitu sih menurut aku gimana caranya jadi produktif. Jadi kita enjoy dalam melakukan hal-hal itu gitu. Jangan sampai kita kayak ikut-ikutan dan akhirnya kita terbebani gitu. Kalau kita nggak suka kita bakal terbebani biasanya kan.
Mm-mm. Terus apa tadi yang kedua, gimana cara Menyeimbangkan, menyeimbangkan akademik dan non akademik. Nah, kalau menurut aku tuh kita harus harus sadar mana yang lebih penting, mana yang harus kita prioritaskan gitu loh. Jadi kita tuh harus sadar kita tuh sebagai mahasiswa, nah tapi kita mau mengembangkan bakat kita yang lain gitu loh. Tapi kita harus jalanin dulu nih sebagai mahasiswanya. Waktu luang kita pakai buat hal-hal yang kita passion tadi gitu menurut Ya aku. betul. Berarti Harus kita bisa membagi waktu. Kalau aku biasanya suka bikin to-do list. Jadi hal-hal apa yang harus aku lakukan dalam hari ini, hal-hal, dan biasanya aku bikin yang harian, yang mingguan gitu. Gitu. Jadi hal-hal Bagus apa yang mau banget kita ya lakuin kalau di gitu. hari ini atau di minggu ini gitu. Bukan yang waktu sih aku bikinnya, misalkan jam 7 harus ini, jam 8 harus ini. Aku nggak bikin kayak gitu karena kadang kita nggak mood kan buat ngelakuin itu jam segitu. Jadi aku bikinnya hari ini aku harus cuci sepatu, aku harus bikin konten, aku harus belajar ini. Nah jadi kita lihat listnya, oh hari ini ada ini yang mau dilakuin, yang mana dulu ya yang kita lagi pengen sekarang gitu. Berarti gitu, kita udah aku ada biasanya target kalau gitu ya, Jeb? target harian, target iya. mingguan kayak gitu. Tapi di samping itu kita harus juga punya me time ya, Jeb ya? Iya, benar banget. Harus banget kita bahagia gitu. Makanya kita harus bekerja sesuai passion kita. Karena kadang tuh bekerja sesuai passion kita tuh jadi me time-nya kita, yuk. Oh iya, betul. Kalau seandainya kita nggak sesuai sama apa yang kita suka, pasti kita kayak terbebani dan nggak menikmati. Iya, benar. Oke, Jipa, terima kasih atas waktunya. Iya, maaf sama-sama. ya mengganggu kamu. Nggak ada mengganggu. Oke, Aku juga lagi santai. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Jipa atas waktunya. Ya, ayo, sama-sama. Sukses terus kuliahnya. Ya, kamu juga. Waalaikumsalam.